Ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan dalam kasus dugaan korupsi suap dan juga perintangan penyidikan pergantian antar waktu DPR RI periode 2019 hingga 2024. Apakah kubu Hasto melihat celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan perlawanan secara hukum dan bukti apa saja yang telah dimiliki? Untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan tim hukum PDI Perjuangan Army Mulyanto dan mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal. Selamat sore Bang Army, Bang Ronald. Sore Mbak. Baik. Sore Bang. Bang Army, gugatan pra-peradilan ini kan diajukan untuk 2 kasus sekaligus. Bukti apa saja yang sudah dimiliki dan mengapa Hasto Kristianto begitu yakin bahwa ia tidak bersalah? Perihal gugatan pra-peradilan ini sebenarnya kan menjadi hak dari kliennya, dalam hal ini Pak Hasto, untuk mengupayakan keadilan. Tentu saja kita sama-sama tahu bahwa perkara ini kan kami menilainya dipaksakan lah. Artinya kami menyimpulkan ada situasi politis terhadap penetapan tersangkanya Pak Hasto. Cuma karena kami juga menghormati proses hukum yang berjalan, ya kita gunakan jalur hukum pra-peradilan ini menjadi upaya terus terang. Dan kita sama-sama tahu kalau upaya pra-peradilan kan hanya sebatas dari situasi formil terhadap status penetapan tersangkanya Pak Hasto. Bukti formil apa yang sudah dimiliki bahwa penetapan tersangkanya tidak sah? Jadi gini Mbak, yang perlu diketahui bahwa penetapan tersangka ini dalam proses yang sangat cepat dan didasari oleh sprindik yang baru. Artinya kami mempertanyakan proses penetapan tersangka tersebut karena setahu kami Pak Hasto ini pada saat diperiksa sebelumnya itu ada dalam dasar sprindik yang lama yang per 2020. Bahkan kalau nggak salah diperbarui 2023 kalau nggak salah. Atau 2024 gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Pak Hasto ditetapkan tersangka. Dikala dalam proses sebelumnya ini, apakah kemudian langsung full bucket ada di proses yang baru, ya ini yang kemudian kita mempertanyakan. Itu poinnya Mbak, konteksnya. Dan ada hal yang memang juga kita bisa menyimpulkan bahwa ini proses memang terkesan sangat politis. Gitu. Karena apa? Karena di situ keterangan di SPDP kepada Pak Hasto sampai ditulis jabatan sebagai sekjen. Ini maksudnya apa? Hal yang demikian yang kemudian kita mempertanyakan. Kita sampaikan ke publik dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Keanehannya adalah sprindik baru yang menjadi dasar penetapan Hasto Kristianto. Itu yang ingin digugat. Maksudnya gini Mbak, ya kan? Kita sama-sama tahu lah dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya ini kan ada prosedur, ada aturan main yang memang nggak main-main gitu loh kondisinya. Nah, sedangkan dalam kronologi situasinya pimpinan KPK pun juga baru dilantik, terus tiba-tiba udah duduk rapat, katakanlah seperti itu untuk kemudian. Prosedur apa yang diduga dilanggar memang, Bang? Ya, kami mempertanyakan dalam proses penetapan ini, intinya gini kan, tolak ukur terhadap penetapan tersangka ini kan kita sama-sama paham ada di pasal 184 KUHP, 2 alat bukti katakanlah sebutannya kan gitu. Ya kan. Nah, dalam penafsiran 2 alat bukti ini kan memang kami pahami bahwa penyidik punya kewenangan secara subjektif lah katakan seperti itu. Nah, makanya kita coba uji dalam proses penetapan tersangka ini melalui mekanisme pra-peradilan, Mbak. Baik, menguji apakah 2 alat bukti tersebut benar-benar ada untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saya mau ke Bang Ronald. Bang Ronald, pada saat Anda masih menjadi penyidik, apakah Anda mengetahui kasus ini? Itu pertama. Dan yang kedua, menurut Anda, dari yang Anda ketahui, yang Anda pahami, apakah sebenarnya penyidik ini memiliki bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka? Ya,
untuk yang pertama ya, Mbak, ya, sebetulnya pada saat saya masih menjabat sebagai penyidik KPK memang ada dugaan keterlibatan yang, tersangka saat ini, ada 2 tersangka baru pada saat ini yang, ditetapkan oleh pimpinan KPK, beserta, tim penyidik yang sekarang mendalami. Sebetulnya dari tahun 2020 sampai 2025 itu udah berkali-kali kita mau mencoba melakukan, suatu, ekspos kepada pimpinan yang sebelumnya, namun, sepertinya, ya dipersulit lah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, apakah, ada bukti baru atau tidak, sebenarnya kami, saya juga sudah dilakukan pemanggilan yang terakhir kemarin hari Kamis, di KPK. Saya sudah menyampaikan apa yang, saya ketahui beserta beberapa, bukti-bukti yang pernah saya dapatkan. Mungkin, itu juga yang menjadi pertimbangan penyidik, KPK saat ini serta pimpinan berani menetapkan lebih lebih detail, lebih lanjut, penetapan tersangka terbaru terhadap, Pak Hasto Kristianto dan juga Doni, Tri. Itu Mbak, seperti itu Mbak. Itu artinya sepemahaman Anda, sepengetahuan Anda sebagai penyidik saat itu sebenarnya sudah ada bukti-bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum Hasto menjadi tersangka, Hmm. Bang Iya Ronald? berdasarkan keterangan saksi, tersangka, kemudian juga beberapa alat bukti yang saya, dalami pada saat, saya mendalami, perkara ini, memang adanya dugaan dugaan yang, cukup kuat, terkait keterlibatan yang Hmm. bersangkutan saat ini. Mungkin, itu yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa, kami juga udah ingin mengajukan, ekspos ya intinya, eee, apakah pimpinan yang sebelumnya itu berani menaikkan atau masih Oke, mendiskusikan perkara ini apakah memang sudah baik. kuat atau tidak terkait, Itu penetapan artinya tersebut, Mbak. sebenarnya sejak 2020 sudah ada bukti yang cukup karena berani untuk menaikkan ekspos ya. Bang Ya. Amri silahkan dijawab sebenarnya sudah ada bukti yang cukup karena sejak 4 tahun yang lalu sudah mau dinaikkan ke ekspos Bang. Saya nggak mau mengomentari lebih dalam lah dari pendapat Bang siapa, maaf Bang Ronald, nama Bang siapa Bang? Armi. Bang Ronald, maaf ya kan. Artinya menurut saya udah post factum lah. Artinya situasi-situasi yang kemudian abang juga udah nggak di dalam dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan menurut saya hanya sebatas opini lah. Poinnya adalah buat kami melihat dalam perkaranya Pak Hasto ini benar-benar situasi yang kemudian kita menyimpulkan ya ini kriminalisasi dan politisasi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Bahwa perdebatan dalam keterangan Bang Ronald tersendiri, ya menurut saya kita bicara ending produk di putusan terpidana Wahyu, terpidana Tio, terpidana Saiful Bahri. Dan yang menarik, Mbak, ini yang juga kalau memang bicara dalam konteks opini, itu jelas di dalam perkara putusannya Wahyu, ya, dia kena si Wahyu ini dalam 2 perkara loh. Tidak hanya Harun Masiku, tapi juga bicara Pilkada Papua Barat, Pak Domingkus Mandaca. Artinya dengan hukuman dia yang maksimal itu dalam 2, setahu kami, dalam 2 sprindik pada saat itu. Dan pertanyaannya, apakah kemudian si pemberi dalam putusan ya saya komentari juga terproses kondisinya kan gitu. Jadi kalau menurut situasi yang kita komentari, saya nyesuaiin terhadap narasinya Bang Ronald, ya ini terus terang aja berarti kan terkesan memang benar-benar tebang pilih gitu. Dan ini nggak pernah disampaikan di Baik. publik. Saya tanya Bang, sama Bang Ronald, baik. perihal tentang Papua Barat, Pak Domingkus bagaimana Pak Baik. perkembangannya pada saat Baik Bang zaman Armi, tebang pilih Abang. adalah urusan berbeda namun tidak bisa juga kita pungkiri kalau misalkan di satu kasus memang ada keterlibatan Hasto Kristianto harus diusut tuntas. Bang Armi. Tadi kan juga, iya betul Mbak, tapi kan tadi juga Bang Ronald juga mengomentari dalam situasi dugaan dalam konteksnya. Dan ini pun juga belum terekspos dalam konteks mekanisme di internal KPK, entah itu gelar perkara dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, fakta persidangan terhadap 3 terpidana tersebut itu bisa menjadi rujukan terhadap kasus Harun Masiku ini. Gitu. Dan saya juga mempertanyakan kondisinya sekarang gini. Ini kan kita kayak apa istilahnya memperdebatkan ya terus terang aja pepesan kosong gitu loh. Sekarang pertanyaannya Harun Masikunya kemana gitu. Kenapa nggak dikejar di proses itu? Ya kan. Kenapa nggak dicari Harun Masikunya dalam kondisi yang menurut kami harusnya bisa. Baik Bang Kan? Armi, itu artinya
Pihak Hasto Kristianto yakin bahwa akan memenangkan pra peradilan? Namanya upaya, Mbak ya. Secara prinsip kami yakin bahwa penetapan tersangkanya Pak Hasto ini ya terus terang ini menyalahi prosedur yang ada berdasarkan ketentuan KUHAP, ketentuan mungkin di internalnya KPK kan gitu. Tapi kami udah bosan untuk melaporkan ke Dewas dan lain sebagainya gitu loh. Yang ada nanti ujung-ujungnya tetap juga bahasanya dibenarkan penyidik. Kayak kemarin Kesalahannya penggeledahan di bagian mana, Bang? di rumahnya Pak Hasto. Nah sekarang gini, saya satu contoh ya, penggeledahan rumahnya Pak Hasto. Ya kan. Ketika kami argumen pada saat di lapangan, kita mempertanyakan, adakah penetapan pengadilan terhadap penggeledahan atau sita? Faktanya nggak ada gitu loh. Cuma dikasih keterangan bahwa ini sudah dalam persetujuan pimpinan. Ya kan. Tapi kalau kita terlalu kencang dalam situasi kemarin, secara subjektif dan kewenangan penyidik, kita nanti akan dilibatkan dalam proses hukum baru, obstruction lagi, 21 gitu. Jadi muter aja di situasi-situasi itu. Baik. Nah, terus maksudnya gimana gitu loh. Artinya Salah satunya adalah penggeledahan, baik. Salah satunya adalah penggeledahan tanpa ketetapan pengadilan. Saya mau tanya ke Bang Ronald. Itu jelas Baik, Bang Ronald, bagaimana praktek kebiasaan di KPK? Apakah melakukan penggeledahan hanya dengan surat dari pimpinan tanpa ketetapan pengadilan ini dapat dilakukan? Oh, nggak bisa, Mbak. Jadi pada saat kita, ada perkara sprindik yang baru, kita akan mengajukan, pengajuan penggeledahan kepada pimpinan dan itu harus disetujui, Mbak, oleh Dewas dulu. Bila sudah disetujui oleh Dewas, baru kita minta, penetapan dari, izin dari, pengadilan. Jadi tidak bisa langsung kita melakukan penggeledahan. Jadi pada saat sebelumnya betul, itu jelasin. Betul Bang Betul, Ronald, Pak. Tapi betul. faktanya yang terjadi adalah kondisinya sebaliknya gitu loh, Bang. Baik. Oke, iya, Yang benar. terjadi kondisinya itu loh. Nah, Baik, itu yang kemudian nanti akan artinya dibuktikan dalam persidangan gugatan pra peradilan ya? ya enggak, partnya terpisah Mbak, karena perihal pasal penggeledahan kan nggak ada kaitannya dalam penetapan tersangka. Setuju. Tapi maksud saya, apa yang saya sampaikan ini, saya menyampaikan fakta yang ada loh adanya gitu loh. Maksud saya gini poinnya, apakah memang penggeledahan itu menjadi hal yang mutlak harus dilakukan atau istilahnya kudu urgent lah misalnya. Sedangkan dalam faktanya hanya sebatas izin dari pimpinan gitu loh. Ya. Kami sebelumnya juga pernah memprotes hal ini terkait penggeledahan di rumahnya Doni Tri Istiqomah. Ya, kita lapor ke Dewas. Kenyataannya keterangan dari Dewas ya terus terang aja. Tidak ada masalah, dibenarkan apa yang dilakukan oleh penyidik dan lain sebagainya. Nah makanya sekarang pertanyaannya, ini KPK maunya apa gitu loh dengan kondisi perkaranya Pak Hasto. Baik. Dan kami pun juga kemarin juga kan Bu Mega juga bilang, ini piye toh maunya diubek-ubek, maksudnya gimana? Apakah kemudian sangat urgent nih perkaranya Pak Hasto, ya kan? Baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, urgensi atau tidak urgensi yang namanya perkara hukum harus tetap diusut ya, Bang ya. Kemudian Sepakat, Mbak. Baik, kemudian apakah sudah ada pemanggilan lagi, Bang? Tanggal 13, jadi pada saat penggeledahan kemarin di Bekasi, kami langsung menerima penjadwalan terhadap pemeriksaan Pak Hasto tertanggal 13 Januari. Artinya hari Senin insya Allah Pak Hasto akan hadir dan tentu saja kami bersama-sama akan mendampingi beliau untuk dijadwalkan pemeriksaan di KPK. Seperti itu, Mbak. Baik, besok akan hadir ya, Bang ya? Senin, Mbak, besok Minggu. Senin, Mbak. Oh iya, besok Minggu. Tanggal 13. Baik, karena saya ingat ini akhir pekan ya Bang ya. Baik, tanggal 13 Januari 2025 hari Senin, Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan datang ke gedung KPK untuk memenuhi panggilannya sebagai tersangka. Iya, betul. Dan justru yang menarik, Mbak, mungkin bisa ditanya Bang Ronald. Kemarin kan Bang Ronald diperiksa nih, ya kan? Pertanyaannya sekarang, apakah bisa penyidik dalam hal ini ya di perkara yang hal yang sama, terus kemudian diperiksa sebagai saksi? Coba pastikan, Mbak, keadaan itu. Ya kan? Nah, ini kayak lucu gitu loh. Saya tahu bahwa ada dua sprindik. Pertama, pasal 21, obstruction of justice. Yang kedua, pasal 5, terkait penyuapan. Nah, coba ditanya, Mbak, itu. Bang Ronald diperiksa sebagai saksi itu. Di satu sisi, di perkara yang sama, yang bersangkutan nih, beliau ini sebagai
penyidiknya loh. Baik, boleh langsung dijawab Kan Bang aneh Ronald. gitu loh. Silakan langsung dijawab Oke Bang Ronald. oke oke, ini, pada saat yang sebelum yang kemarin saya diperiksa juga di hari Kamis, itu adalah sprindik yang berbeda ya ya, Bang Mhm. Arimi ya. Pada saat kemarin adalah sprindik yang 82 sorry, yang terkait suap dan juga, perintangan ya, beda. Kemudian juga di bulan Juni 2024, saya juga dipanggil juga itu pada saat itu adalah sebagai saksi juga karena dibentuknya Sprintgatik yang baru yang terkait, perkara ini, yang dipimpin oleh, kemudian kalau nggak salah 2 satgas baru ya. Jadi satgas saya yang sebelumnya sudah tidak memegang perkara ini lagi dan kebetulan juga saya juga bukan sebagai penyidik lagi. Mungkin penyidik yang sekarang menangani ingin memperdalam perkara ini atau ingin menanyakan terkait, perkara yang sudah pernah saya jalani. Memang benar pada saat kemarin saya dipanggil adalah sebagai saksi yang mantan penyidik sebelumnya, Bang Armi ya. Sedikit, ada perdebatan di antara itu juga apakah itu kesannya apakah jeruk makan jeruk atau tidak ya Bang Armi ya, betul Baik, Pak ya. Tapi kan pada saat ini adalah saya juga bukan sebagai penyidik dan juga saya bukan di internal KPK sendiri. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah bisa jadi saksi atau enggak, ya mungkin pertimbangan penyidik yang sekarang menangani, ya saya kan bukan orang dalam atau bukan orang KPK lagi. Itu pun, Iya. baik. seperti itu ya, itu masih perdebatan yang panjang harus dijawab oleh penyidik atau mungkin pimpinan KPK yang sekarang menangani perkara tersebut, Baik seperti itu, Ya, yang Bang i Armi. ya baik yang jelas itu i artinya perjalanan kasus hukum ini harus kita kawal bersama dan kita harus Setuju. hormati ya Bang ya. Kita harus hormati proses hukum yang berjalan. Kita akan tunggu nanti bersama-sama dari tanggal dulu 13 Mbak, Januari. Baik, maaf tanggal saya 13 Januari kita akan Mbak tunggu Sasa, Bang poinnya Hasto. gini Mbak, saya pastikan PDI Perjuangan dari dulu itu ya, kita Hmm, selalu menghormati konstitusi ya, yang ada, menghormati aturan hukum yang ada, tapi ada hal-hal yang memang kita harus koreksi sebagai anak bangsa ya, untuk pembenahan penegakan hukum. Salahnya di mana gitu loh baik. poinnya. Nah, termasuk tadi keterangan dari Bang Ronald kan diakui poinnya. Baik Bang. Maksudnya apa? Kalau misalnya memang substansinya hanya sebatas untuk menggali info, ya artinya kan ini dipaksakan gitu loh. Apa nggak Baik, kemudian diproses dipaksakan dulu, ya baik kan? dipaksakan atau tidak Gitu loh, Mbak. dipaksakan nanti Ya, kita akan ya itu ikuti jawabannya, jalannya. Mbak Baik Mbak Bang ya, mungkin Ronald, baik Bang itu Armi. Kita akan Siap. tunggu bersama-sama bagaimana jalannya proses hukum ini. Kita akan kawal bersama-sama pula. Dan kami juga akan menunggu tanggal 13 Januari 2025 Bapak Hasto Kristianto Sekjen PDIP akan hadir memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka dan tanggal 21 Januari akan sidang perdana gugatan pra peradilan Bapak Hasto Kristianto. Terima kasih Bapak-bapak tim hukum PDI Perjuangan Armi Mulyanto dan juga mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih ya Mbak terima Sasa, kasih Mbak, terima terima kasih kasih Bang Bang Armi. Ronald. Ya.